Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari Hasto Kristianto akan menggugat 5 pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan. Saya kira 2 bulan lagi Presiden Joko Widodo masa tugasnya sudah habis atau pensiun dari jabatan presidennya, langsung mengusulkan 10 orang pansel ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah terpilih 5 orang atas terpilihnya 5 pimpinan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo sudah purna tugas atau sudah pensiun dari jabatan presiden. Lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto. Prosedur pengusulan 10 orang pansel ke DPR bertentangan dengan aturan yang berlaku karena pengusulan 10 orang pansel ke DPR untuk menjabat selama 5 tahun anggaran 2024 sampai tahun 2029 supaya sejalan dengan tugas presiden yang harusnya mengusulkan 10 orang pansel tersebut harus Presiden Prabowo Subianto, karena Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjabat mulai tahun 2024 sampai tahun 2029, termasuk anggota DPR-nya tidak sah memilih 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, dan 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena anggota DPR hasil pemilihan tahun 2009 tahun 2024 harus menunggu anggota DPR hasil pemilihan tahun 2024 sampai tahun 2029 sehingga sejalan dengan periode pelaksanaan tugasnya selaku aparat negara baik Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan anggota DPR serta kelima pimpinan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka waktu pelantikannya berantakan karena Presiden Joko Widodo yang mengusulkan 9 orang anggota pansel ke Dewan Perwakilan Rakyat setelah terpilih 5 orang lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto. Biasanya yang berlaku dalam setiap pejabat negara, siapa yang mengusulkan dan dia juga yang melantiknya. Atau dengan kata lain, seharusnya Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan 10 orang pansel ke DPR. Setelah terpilih 5 orang yang melantiknya, Presiden Prabowo Subianto juga lalu sesuai periode dalam pelaksanaan tugasnya terhitung tahun 2024 sampai tahun 2029. Makanya selama ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak objektif menyelesaikan perkara korupsi. Ada perkara lama sudah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas laporan Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, atas ekspor nikel ke Cina secara ilegal yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, Wali Kota Medan, Sumatera Utara, dan Erlangga Hartarto selaku Ketua Golkar saat itu, serta pembelian saham senilai 10 miliar yang terlibat Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta penggunaan pesawat private jet yang digunakan Kaisang Pangarap menuju Jakarta dengan sewanya pesawat private jet tersebut sebesar 8 miliar merupakan perbuatan gratifikasi atau korupsi, tetapi semua laporan Ubaidillah Badrun tidak ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi baru 5 hari menjalani tugasnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan kepada Hasan Masiku karena memberi sejumlah uang kepada Wahyu Setiawan, anggota Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi anggota DPR Perwakilan Rakyat atau DPR. Tetapi saat itu Wahyu Setiawan keburu ketangkap aparat penegak hukum, langsung diproses sesuai hukum
yang berlaku, lalu hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya sampai menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan hingga saat ini. Sedangkan Hasan Masiku berhasil melarikan diri sampai saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi belum berhasil menangkapnya. Berakibat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan perkara korupsi bertindak diskriminatif pada saat terjadinya perselisihan antara Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika Presiden Joko Widodo minta jabatan 3 periode atau dilanjutkan sampai tahun 2027 dengan alasan saat itu dilanda penyakit wabah COVID-19, semua orang tidak berani keluar rumah, berakibat banyak proyek belum selesai. Maka untuk menyelesaikannya butuh waktu 2 tahun lagi. Permintaan jabatan Presiden 3 periode atau dilanjutkan sampai tahun 2027 ditolak Megawati Soekarno Putri dengan alasan bertentangan dengan konstitusi yang dibenarkan hanya 2 periode. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat Presiden 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2024 dan periode kedua tahun 2019, dan kesalahan kedua, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di luar sepengetahuan Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming masuk anggota Partai Golkar untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo mendukungnya. Perbuatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming masuk perbuatan pengkhianatan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu Megawati Soekarno Putri memecat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berakibat mantan Presiden Joko Widodo sangat marah, sangat berkeinginan menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadikan kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka. Pertama kali menetapkan tersangka Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tuduhan menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan Hasan Masiku, dan kedua menetapkan sebagai tersangka mantan Menteri Kehakiman Yasona Lawli, dan ketiga memanggil Megawati Soekarno Putri ada dugaan akan ditetapkan juga sebagai tersangka. Dengan demikian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan hancur sesuai kehendak mantan Presiden Joko Widodo, karena pimpinan senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada yang memimpinnya, karena pimpinan senior Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan semua laporan yang disampaikan Ubaidillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi berupa ekspor biji nikel ke China secara ilegal dan pembelian saham lebih 100 miliar dengan penggunaan pesawat private jet, tidak ada yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Berakibat Hasto Kristianto sangat marah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang terlalu berpihak kepada mantan Presiden Joko Widodo, sama sekali tidak objektif atau sangat tidak adil menangani perkara korupsi. Berakibat Hasto Kristianto mengajukan gugatan kepada kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan kelima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dibatalkan, karena prosedur pengusulan 10 orang pansel kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih 5 orang bertentangan dengan prosedur, sehingga pengusulannya yang baru dilakukan Presiden Prabowo Subianto
yang disesuaikan dengan periode dalam melaksanakan tugasnya, yaitu periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Harapan saya Mahkamah Konstitusi membatalkan kelima pimpinan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi karena lebih berpihak kepada mantan Presiden Joko Widodo, sama sekali tidak objektif dalam menyelesaikan perkara korupsi yang merusak sistem penegakan hukum. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto mengusulkan 10 orang pansel untuk dipilih DPR baru, 5 orang sebagai ketua, wakil ketua, dan 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, dan setelah terpilih langsung Presiden Prabowo Subianto melantiknya. Semoga nanti kelima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyelesaikan perkara korupsi secara objektif, berlandaskan aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.